Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas yang pertama adalah pengertian fikih dan usul fikih. Yang kedua, am dan taksis beserta contohnya. Dan yang terakhir adalah 10 kaidah fikih beserta contohnya. Oke, dimulai dari pengertian fikih dan usul fikih. Secara bahasa, usul fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-aslu dan fikih. Al-aslu artinya pondasi dan fikih secara bahasa artinya paham. Dan fikih ini dan usul fikih ini secara istilah adalah hukum-hukum tentang syariat yang diambil dari hasil ijtihad. Oke, pembahasan yang kedua yaitu am dan taksis beserta contohnya. Am itu adalah umum. Jadi am itu adalah segala sesuatu yang sifatnya umum. Contohnya seperti ini. Seluruh santri Pondok Mumtazah diharapkan untuk kumpul. Nah, untuk taksis adalah segala sesuatu yang ada pengecualian. Jadi contohnya seperti tadi, seluruh santri Mumtazah diharapkan berkumpul di musola kecuali yang sakit. Nah, itu contoh dari taksis. Oke, setelah kita tahu pengertian fikih dan usul fikih serta pengertian am dan taksis, mari kita membahas 10 kaidah fikih beserta contohnya. Oke, masuk ke dalam pembahasan kaidah pertama. Kaidah pertama ini berbunyi al-umuru bima qasidiha. Kaidah ini sama seperti sabda Rasulullah yang berbunyi innama a'malu binniyat. Jadi yang artinya adalah segala sesuatu itu tergantung niat dari si pelaku. Contoh dari kaidah ini adalah ketika kita hendak sholat, maka kita berniat untuk sholat. Nah, seperti itu contohnya. Contohnya lagi ketika kita hendak wudhu, maka kita berniat untuk wudhu. Kaidah kedua. Kaidah kedua ini berbunyi maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Jadi maksud dari perkataan itu tergantung dari niat si pelaku. Contohnya seperti ini. Fulan memiliki istri yang pertama tolik, dan tolik ini artinya talak. Nah, jika si fulan ini memanggil istrinya tolik hanya untuk memanggil, maka tidak dinyatakan talak. Tapi ketika si fulan ini berniat untuk ketika si fulan ini memanggil si tolik ini untuk berniat talak, maka mereka ini dinyatakan talak. Kaidah ketiga ini berbunyi al yakinu la yuzalu bisyak. Jadi artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan syak. Syak itu apa? Syak itu adalah yakin antara benar dan salah itu seimbang. Contohnya seperti barang siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya apakah dia rakaat ketiga atau keempat, maka pilihlah yang ketiga karena itu lebih meyakinkan. Kaidah keempat berbunyi al-aslu baqaul makana ala makana. Pada dasarnya tetapnya sesuatu itu atas sesuatu. Contohnya kita nih lagi puasa, tapi kita ragu nih, ini udah fajar apa belum? Maka hukumnya iya belum fajar karena belum ada bukti yang kuat. Kaidah kelima berbunyi al-aslu bara'atud dima. Pada dasarnya seseorang itu tidak bersalah hingga ditemukan bukti-bukti yang kuat. Contohnya seperti si A dituduh mencuri sesuatu dari si B. Nah, si B ini melaporkan kepada si hakim. Namun si B ini tidak dapat memberikan bukti yang kuat, maka si A lah pemenangnya. Gitu. Jadi si A ini tidak bisa disalahkan karena belum ada bukti yang kuat. Kaidah keenam ini berbunyi al-aslu adam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak ada. Contohnya seperti si A mempunyai utang kepada si B. Nah, dan semua orang tuh tahu bahwa si A ini mempunyai utang kepada si B. Dan si B ini menagih utang kepada si A, dan si B ini adalah pemenangnya. Begitu juga sebaliknya. Jika si A ini mempunyai utang kepada si B dan semua orang tidak tahu, dan si B ini menagih utang kepada si A dan si A menjawab saya tidak punya utang kepada kamu, maka si A lah pemenangnya. Kaidah ketujuh ini berbunyi al-masyaqqatu yajlibut taisir. Kesulitan akan menimbulkan kemudahan. Contohnya seperti tidak diwajibkannya berpuasa bagi perempuan yang haid atau nifas. Contohnya lagi ketika
ketika sakit kita boleh sholat dalam keadaan duduk dan lain sebagainya. Kaidah ke-8 yang berbunyi ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu dihilangkan. Contohnya seperti bolehnya kita berkhiyar saat menjalankan jual beli. Contohnya lagi ketika kita dalam fase ta'aruf kepada seorang akhwat dan kita mengetahui kecacatan dalam akhwat tersebut, maka kita boleh membatalkan nikah. Kaidah ke-9 yang berbunyi ad-dararu la yuzalu bid-darari. Segala sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain. Contohnya adalah seperti membunuh budak demi makan satu keluarga. Kaidah terakhir ini berbunyi al-ijtihadu la yang kudu bil ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak bisa dihilangkan dengan ijtihad yang lain. Contohnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terdapat qaul qadim dan qaul jadid. Jadi terdapat hukum lama dan hukum baru. Jadi qaul qadim ini tidak bisa dihilangkan dengan qaul jadid. Maka dari itu ijtihad tidak bisa dihilangkan dengan ijtihad yang lain. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf karena kita sama-sama masih belajar. Syukron hadamini subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.